Untuk komunitas Kejar Mimpi Samarinda nih udah berapa tahun sih? Kalau di seri Samarindanya Mhm mhm. sendiri itu baru 2 tahun, Kak. Oke. Tapi kebetulan Mhm. Kejar Mimpi Kejar Mimpi sendiri Mhm mhm. itu udah tersebar di 35 provinsi di Oke, Indonesia. heeh. Karena dari 2017. Tapi kebetulan khusus Samarinda Mhm. ini baru banget lahir di Oke. tahun 2023. Nah, Benar. selain itu apa sih yang didapat benefit kalian saat bergabung menjadi di komunitas Kejar Mimpi ini sendiri? Kalau dari saya sendiri benefitnya pastinya, mmm, cara berorganisasi dengan baik Oke, sih, Kak. heeh, Komunitas kan, kita mhm, menghadapi di satu wadah mhm dengan mhm, berbagai orang dalam background-nya bermacam-macam betul, nih, sifat, terus itu juga cara penyampaian dan mhm hal mhm, sebagainya. mhm, Di situ saya dilatih untuk bagaimana saya bisa menyampaikan ide mhm mhm saya, terus mhm, juga struktur gimana sih cara saya untuk mhm mengkonsepkan mhm ide mhm. dan hal sebagainya. Oke. Iya. Nah, yang kalian lihat sih dengan keberadaan komunitas Kejar Mimpi Samarinda nih, apa sih hal yang dirasakan oleh masyarakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Busama ID. Balik lagi bersama saya Aditya Setiawan dalam program podcast Busama ID. Kali ini sangat spesial karena sebelum-sebelumnya kita sudah membahas banyak isu, baik dari hoax, dari kreativitas, anak muda, bola, ataupun apapun itu yang kita bahas di podcast Busama ID. Kali ini kita kedatangan narasumber spesial, masih sangat muda-muda tapi mereka ini sangat aktif di komunitas-komunitas. Mungkin langsung saja kita sambut, ini dia dari komunitas Kejar Mimpi Samarinda dengan Alia dan Andika. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah Mas. baik, Dari Kak. siapa dulu Eee, nih? Mau perkenalkan diri yang pertama mungkin? Dari Kak Alia mungkin. Mungkin aku Oke. dulu kali Mhm, ya. Jadi halo semua, mhm. kenalin aku Alia. Oke. Kalau di Kejar Mimpi, Mhm mhm. posisi aku sebagai Head of Departemennya Kreatif Program. Oke. Mhm, Sekarang juga aku seorang mahasiswa mhm, di Politeknik Negeri Samarinda, mhm. semester 6 di Oke. jurusan Administrasi Mhm Bisnis, mhm. prodi Bisnis Digital. Oke. Nih Andika lagi nih. Oke, baik, saya Andika Triwardana dan saya di Kejar Mimpi, komunitas Kejar Mimpi ini sebagai anggota divisi kreatif program, Kak. Oke. Dan juga background saya masih mahasiswa aktif Mhm di mhm. Universitas Mula Warman, jurusan ekonomi. Oke, jadi kita ini dengan followers-followers atau penonton kita ada panggilannya namanya Sobat Busama ID. Oh gitu, Sobat Oke, Busama Oke. mungkin ID. teman-teman bahkan Sobat Busama ID di rumah ada yang belum tahu nih terkait komunitas Kejar Mimpi Samarinda. Mungkin bisa dijelaskan. Siapa nih yang bisa menjelaskan? Oke, mungkin saya langsung. Jadi, Oke, komunitas Kejar Mimpi ini adalah komunitas inisiasi dari Bank CMB Niaga nih, oke. Mas. Nah, Heeh, heeh. khususnya untuk wadah generasi anak muda sekarang Mhm, untuk mhm. bisa mengasah skillnya atau bisa meningkatkan pengalaman gitu, Mas. Dan juga Oke. khususnya untuk bisa melangkah lebih maju ke depan Mhm, mhm. dan untuk berani mengejar mimpinya, Mas. Mhm, Nah, dan mhm, juga mhm. untuk Kejar Mimpi ini mempunyai visi, Mas, di Mhm, mana mhm. untuk membentuk generasi muda ya Mhm, mhm. Indonesia ini untuk menjadi yang positif Mhm, gitu, mhm. dan juga agar nantinya generasi muda ini untuk siap di dunia yang akan datang, dan juga untuk bisa membuat Indonesia lebih baik seperti itu sih, Mas. Oke, nah ini untuk Alia sendiri nih. Oke. Untuk komunitas Kejar Mimpi Samarinda nih udah berapa tahun sih? Kalau di seri Samarindanya Mhm, mhm. sendiri itu baru 2 tahun, Kak. Oke. Tapi kebetulan Mhm. Kejar Mimpi sendiri Mhm mhm. itu udah tersebar di 35 provinsi di Oke, Indonesia. heeh, Karena dari 2017. Tapi kebetulan khusus Samarinda mhm, ini baru banget lahir di oke, tahun 2023. Nah, jadi oke, kebetulan aku angkatan pertama, mhm, batch pertama mhm bisa mhm, dibilang, kalau Kak Dika sendiri dari, batch Bis oke, keduanya, heeh gitu. heeh. Nah, ini kan tadi Kejar Mimpi sendiri kan disupport dari si MB Niaga bener, ya. Mas. Nah, Bener-bener. tadi visi misinya juga sudah dijelaskan sama Andika. Nah, dari Alia sendiri nih, dari orang batch yang pertama, terus Ya. selaku head officer juga di tim kreatifnya ya, seperti apa sih singkat profil dari komunitas Kejar Mimpi Samarinda sendiri nih, Al? Oke, kalau singkatnya untuk Mhm, kenapa sih kejar mimpi mhm gitu. mhm, Jadi untuk teman-teman yang pastinya mau punya pengalaman lebih atau mhm. ingin mengasah skill kepemimpinan Oke. dan juga mau terjun langsung untuk bisa berkesempatan untuk Mhm mhm. volunteering, itu tuh memang tempatnya yaitu di kejar mimpi. Oke. Nah, pastinya karena di kejar mimpi sendiri Mhm. itu kita dilatih untuk bagaimana memimpin satu Mhm komunitas. mhm. Bukan hanya di satu komunitas
full, tapi Mhm. kan kita juga ada dibagi per divisi ya Mhm pastinya. mhm mhm. Makanya di situ kita dilatih untuk memimpinnya. Mhm mhm. Dan juga pastinya banyak sekali event-event dari KM Mhm. sendiri, Kak. Mhm. Nah, dari event-event sendiri itu makanya kita dilatih untuk gimana sih caranya berkomunitas, Mhm mhm berorganisasi mhm. dengan baik Oke. gitu. Nah, ini kan kita tahu sendiri, apalagi kalian background-nya sebagai mahasiswa nih, Benar-benar di Mas. Benar. kegiatan kampus itu banyak banget organisasi Iya, apapun ataupun komunitas bahkan ya. iya. Nah, bedanya kejar mimpi sendiri sama komunitas-komunitas atau organisasi yang ada di kampus itu apa sih? Oke, baik Mas. Bedanya komunitas kejar mimpi sama komunitas yang lain. Mhm Nah, mhm. mungkin lebih kalau saya lihat Mas dari Mhm sisi mhm. mahasiswa juga komunitas ini sangat menjanjikan sih Mas Oke. buat khususnya generasi muda yang ingin bisa menambah pengalamannya Mhm karena mhm. dari komunitas ini sendiri juga kita lihat memang banyak kegiatan-kegiatannya yang dilakukan juga positif sih Mas dan Oke. juga Heeh. kebetulan saya dari kreatif program kan Mhm Mas mhm. dan jadi saya lebih membuat kerancangan program-program dan kebetulan kami ada 4 pilar gitu. Oke. Jadi sudah program-programnya itu sudah ini sih ya, udah terana gitu Mas. Jadi Mhm. terstruktur gitu Mhm. dan di mana pilarnya itu ada edukasi, Mhm mhm. filantropi, En social economic development dan Mhm. juga environment. Oke. development terkait Mhm lingkup mhm. gitu. Nah, itu kan tadi dari Andika sendiri bagian plan ya, terkait Iya. penyusunan event ataupun program ke depannya. Nah, dari komunitas Kejar Mimpi sendiri nih, program unggulannya atau yang lagi dekat nih eventnya apa sih? Mhm. Oke, bisa aku dulu Boleh. kan? Iya. Oke. Sebenarnya untuk event terdekat Mhm. kita tuh ada Kak yang namanya Ghost to Campus. Oke. Yang akan dilaksanakan minggu depan Mhm mhm. kebetulan di Mhm tanggal mhm. 17 Mei, Oke. hari Sabtu. Mhm. Jadi eventnya itu mengenai tentang literasi keuangan dan juga Oke. investasi. Mhm mhm Jadi mhm. di acara tersebut kita bakal ada narasumber juga. Mhm mhm. Kita turut mengundang OJK, Mhm mhm. Otoritas Keuangan eh, Otoritas Jasa Jasa Keuangan. Keuangan Mhm dan mhm. juga dari SEMBI sendiri sebagai Oke. narasumbernya. Mhm mhm. Pastinya untuk berbicara tentang literasi keuangan dan Mhm juga mhm. investasi. Karena kan kita generasi muda nih Kak, Betul. pasti ada tuh rasanya keingintahuan atau mau Mhm. mencoba Mhm nih, mhm mhm. gimana sih caranya investasi gitu. Mhm mhm. Tapi kalau misalnya nggak ada bekal, Mhm. takutnya kan salah langkah Mhm gitu. mhm mhm. Apalagi sekarang investasi tuh banyak yang Bodong. bodong Mhm, ataupun betul. banyak yang jalurnya tuh jauh Iya, dari yang betul betul. legal. Mhm. Makanya kita memberikan edukasi nih Mhm buat mhm. teman-teman gimana sih supaya bisa tetap investasi Mhm mhm. dengan baik dan juga legal Oke. gitu. Nah, mungkin ini menarik terkait investasi maupun finance sendiri nih. Iya Alia benar. sama Andika nih kan masih muda-muda nih. Paham nggak sih terkait investasi atau finance? Mungkin bisa dijelaskan ke Sobat Busama ID, apa sih investasi itu atau finance itu sendiri? Oke, baik Mas. Mhm. Jadi menurut saya sih Mas, dan juga Mhm. saya kebetulan sebagai investor Heeh juga heeh mulai heeh. dari sekarang dan menurut saya Oke. investasi itu adalah sebuah eh, yang kita tanam sekarang itu Mhm akan mhm. kita dapatkan nantinya. Artinya Oke. kita tanam akan kita tuai gitu Mhm Mas. mhm. Dan juga menurut saya investasi itu baik mulai dari sekarang Mas. Mhm Karena mhm. anggapannya seperti kita nanam pohon. Betul. Kalau kita nanam pohon itu mulai dari sekarang, Mhm. otomatis berapa tahun kelamanya itu pohon itu akan besar. Mhm. Dan gimana sih cara untuk merawatnya pohon itu, misal kita cara mupukinya dan menyiramnya. Nah, itu Mhm. mungkin kita bisa belajar terkait literasinya Mhm gitu, mhm. Mas. Gimana sih cara berinvestasi yang baik dan juga gimana kalau kita sudah terjun ke Mhm investasi mhm. tersebut. Mhm. Kayak gitu sih, Mas. Oke, kalau dari Alia sendiri nih, pandangannya terkait investasi apa mungkin bisa disampaikan? Oke, kalau dari saya sendiri Heeh. pastinya sebelum terjun ke investasi, Mhm. kita juga harus tahu nih cara untuk mengelola Mhm. keuangan kita dulu karena kita kan juga mahasiswa Bener. nih. Mhm mhm. Jadi masih banyak kayak godaan-godaan untuk Mhm berbelanja dan mhm. hal sebagainya. Mhm. Jadi kita pinter-pinter nih untuk nge-save uang, yang Oke. mana Mhm. uang yang memang untuk kebutuhan sehari-hari Mhm dan mhm. juga uang yang bisa di-saving untuk namanya investasi. Oke, Nah, heeh. karena menurut saya investasi itu ya sama Mhm. hal yang bisa kita dapatkan lebih lagi untuk Mhm di mhm. masa yang akan datang. Kita Mhm. save sekarang, tapi juga kita bisa dapat hasil yang lebih Mhm maksimal ya mhm. kan terus berkembang ya investasi ya. Mhm. Nah, jadi kita punya nih pegangan untuk di masa depan gitu Mhm sih, mhm. Kak. Oke, soalnya banyak banget memang di media sosial bahkan anak-anak muda nih, dia Mhm. berbicara terkait investasi tapi menggunakan uang yang harusnya itu bukan uang dingin,
investasi kan Bener. harusnya uang dingin Iya, Bener, yang Mas. memang benar. tidak terpakai untuk Iya. kebutuhan sehari-hari. Nah, mungkin Sobat Busama ID itu benefit dari mereka yang saat ini menjadi anggota dari komunitas Kejar Mimpi Samarinda ya. Benar, Nah, benar. selain itu apa sih yang didapat benefit kalian saat bergabung menjadi di komunitas Kejar Mimpi ini sendiri? Dari hal itu. Oke, Oke. kalau dari saya sendiri benefitnya pastinya em, cara berorganisasi dengan baik Oke. sih Kak. Heeh. Komunitas kan, kita Mm-mm. menghadapi di satu wadah dengan Mm-mm. berbagai orang dalam backgroundnya di bermacam-macam Betul. nih, sifat, terus itu juga cara penyampaian dan hal Mm-mm. sebagainya. Mm-mm. Di situ saya dilatih untuk bagaimana saya bisa menyampaikan ide Mm-mm. saya, Mm-mm. terus juga struktur gimana sih cara saya untuk mengkonsepkan ide dan hal sebagainya. Oke. Benefitnya itu Kak yang pertama. Yang kedua pastinya pengalaman sih Kak. Karena kan dari event-event tersebut kita dilatih untuk pastinya time management, Betul. terus juga gimana sih cara kita untuk mengatur sebuah event supaya nggak ada nih yang ketinggalan, nggak ada nih nggak ada hal-hal yang akan menimbulkan suatu hal yang gagal nantinya. Kita harus dipaksa untuk bisa menyusun plan A. Kalau misalnya plan A nggak ada, plan B nih Oke. gitu. Jadi banyak sih Kak benefitnya, dan juga kalau Kakak dengar tadi kita kan ada yang namanya 4 pilar ya Iya, Kak. heeh. Nah, jadi kalau di Kejar Mimpi sendiri tuh kita ada namanya event khusus eksternal yang Oke. dimana biasanya berkaitan dengan 4 pilar tersebut. Tapi kita juga ada namanya kegiatan-kegiatan untuk eksternal yang dimana Oke. fokusnya kepada member-member kita. Nah, jadi kalau misalnya di Kejar Mimpi itu nggak cuman dapat pengalaman relasi yang pastinya tujuannya untuk memberikan impact ke masyarakat luas, tapi juga kita mendapatkan benefit untuk kita bisa berkembang juga loh di sini. Nah, contoh Oke. untuk eksternalnya itu internalnya maaf, kita ada biasanya untuk mengundang narasumber Oke. biasanya untuk gimana sih tips and triknya, cara improve diri dari skill Betul. masing-masing kita, dan juga CV dan hal sebagainya yang pastinya jadi bekal kita nih di masa depan. Jadi bukan Oke. hanya punya pengalaman Betul. untuk memberikan impact ke masyarakat luas, tapi kita juga punya kesempatan nih untuk diberi atau mendapatkan pengembangan diri Upgrade skill lah ya, ya. upgrade untuk masing-masing member yang ada di Kejar Mimpi itu sih Oke. Kak. Kalau Andika sendiri nih? Oke Mas, mungkin juga kurang lebih sama dengan Alia, yaitu pertama relasi sih Mas, karena Oke. kebetulan teman-teman yang di komunitas ini backgroundnya luar biasa ya, ada yang sebagai duta dan Iya, lain-lain gitu. Betul. Oke. Nah, dan juga menurut saya ini mungkin yang beda juga dari komunitas lain, yaitu komunitas ini kita juga diajarkan untuk siap ke dunia kerja. Benar-benar. Gimana sih misal kita buat program kan, dan Iya. itu harus ada tahap-tahapnya ya sih Mas. Oke. Dan itu seperti saya rasa kayak di dunia kerja sih Mas. Kayak gitu. Jadi komunitas ini beda sih dari komunitas lainnya. Oke. Nah, ini kan tadi kita sudah ngomong panjang lebar terkait latar belakang, visi misi dan profil dari komunitas Kejar Mimpi Samarinda sendiri. Nah, ini cara perekrutan sendiri, bahwa seperti apa sih cara perekrutan dari komunitas ini, dan saat ini ada berapa orang sih anggotanya, dan latar belakangnya mungkin lebih banyak apa nih, misalnya mahasiswa kah, pekerja, atau mungkin bisa dijelaskan siapa ini? Oke. Kalau dari saya sendiri itu karena cara open recruitment ya Kak. Oke, kalau di Kejar Mimpi sendiri itu ada namanya beberapa tahap seleksi Kak. Oke. Jadi yang namanya tahap seleksi dokumen. Pastinya untuk teman-teman yang sudah memenuhi kualifikasi tentang umur, terus juga dan hal sebagainya, biasanya biasanya kita announce di Instagramnya Kejar Mimpi. Oke. Iya, terus itu juga ada seleksi dokumen. Itu isinya tentang CV dan juga setiap divisi yang misalnya teman-teman mau daftar, itu ada challenge-nya Kak. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman mau daftar sebagai kreatif program, challenge-nya itu harus bisa untuk memberikan konsep atau rancangan event untuk Kejar Mimpi itu Yang sendiri. menarik lah ya. Iya benar, dari situ kita bisa nilai mereka benar-benar niat nggak ya, Oke. ataupun ada nggak ya potensinya gitu. Nah, kalau aku kebetulan sendiri kan batch pertama ya Kak, Oke. langsung diseleksi oleh tim pusat Oke. KM Kejar Mimpi Pusat. Kemarin itu juga sama seleksinya, karena kebetulan aku juga nggak langsung kreatif program sih Kak. Kemarin tuh tertariknya di PR, public Public relation relation. ya. Ya jadi challenge-nya itu buat draft press release. Tapi setelah
ikut interview dan dilihat, dikasih masukan, akhirnya Ternyata lebih kayaknya cocoknya di sini ya iya, mungkin. dikasih masukan kayaknya cocoknya di kreatif program gitu. Oke. Jadi bukan hanya lewat yang namanya dokumen itu, tapi juga ada interview untuk melihat Oke. orang tersebut tuh cocoknya di mana gitu sih, Kak. Oh, berarti untuk perekrutan sendiri sebenarnya terbuka untuk umum ya? Benar, Benar-benar, Mas. benar. Cuma ada proses yang namanya yaitu pemilihan dokumen, tes dan lain sebagainya ya. Benar-benar. Nah, Iya. untuk umur sendiri nih, batasan umurnya dari berapa sampai berapa? Dari umur 17 tahun sampai 24. Makanya Oke. sekarang member kita tuh Mhm. banyak banget Kak variannya, dari Mhm. SMA, Oke. mahasiswa, dan Mhm. juga pekerja Mhm. gitu. Oh, berarti nggak semata-mata harus mahasiswa ya, Iya, pekerja juga Benar-benar. bisa ya? bisa Oke, banget. nah ini tadi seperti yang disampaikan Alia sama Andika, untuk yang SMA maupun yang kuliah itu kan ada yang namanya benefit, dia bisa mendapatkan beasiswa ya. Mm-mm. Nah, untuk yang pekerja sendiri tuh apa sih benefit yang dia dapatkan, Oke, Mas. Andika? Heeh. Dari sisi pekerja nih, Mas, ya. Mhm. Jadi pertama sih juga relasi, Mas, dan Oke. juga mungkin dari kita bekerja tuh kan juga butuh namanya sebuah upgrade juga diri, nah, Betul. Mas. Dan kebetulan komunitas Kejar Mimpi ini terbuka, Mas, untuk orang-orang yang ingin mengupgrade dirinya, karena Oke. kebetulan di Kejar Mimpi juga kami banyak mengadakan kegiatan-kegiatan gitu. Nah, di mana di sana juga bisa mengasah jiwa kepemimpinan Mhm. orang tersebut kayak gitu Mhm. sih, Mas. Oke. Nah, ini kan tadi seperti yang kalian jelaskan bahwa komunitas Kejar Mimpi ini ada beberapa kegiatan, salah satunya mungkin kegiatan sosial ya. Iya. Nah, yang kalian lihat sih dengan keberadaan komunitas Kejar Mimpi Samarinda ini, apa sih hal yang dirasakan oleh masyarakat tuh secara umum ya? Heeh. Oke, karena kemarin itu juga kebetulan kita ada event Ghost to School, Kak, Oke. di SD 021. Mhm. Kebetulan waktu itu kita ke SD tersebut membahas mengenai adanya isu stunting. Oke. Jadi kebetulan waktu itu emang lagi happeningnya tentang isu stunting. Bener. Nah, jadi di event tersebut kita memberikan edukasi bukan hanya ke siswa-siswanya, Kak, tapi kita juga turut mengundang orang tuanya. Jadi kita ada 2 sesi, orang tua dan juga anak-anak. Nah, di orang tuanya itu kita juga menghadirkan ahli gizi yang pastinya untuk memberikan edukasi nih, bagaimana Oke. sih menu yang baik dan yang sehat untuk untuk mereka Oke. berikan ke anak-anaknya agar terhindar dari stunting ini. Nah, jadi orang tuanya dapat, dan untuk di sesi anak-anaknya lebih interaktif kali ya, karena kan anak-anak Oke, suka yang betul. seru-seru ya. Jadi kita ada mewarnain, terus juga ada storytelling mengenai stunting itu, cara memilih jajan yang baik dan Oke. yang buruk. Terus juga ada namanya pohon mimpi, sesuai Oke. Kejar Mimpi ada Oke. juga pohon mimpinya. Menulis mimpinya. Jadi mereka anak-anak tersebut menulis di sticky notes, terus cita-citanya apa, terus kita bantu untuk menempel di pohon mimpi. Jadi kegiatannya lebih interaktif. Jadi di kegiatan tersebut nggak cuman efeknya ke anak-anaknya nih Betul, betul. biasanya, tapi juga memberikan efek yang baik juga ke orang tuanya. Jadi Oke. dua-duanya Berarti kena. dia dapat multiplier effect ya? Iya, benar. Oke, berarti secara tidak langsung masyarakat sendiri merasakan nih keberadaan yang dari komunitas Kejar Mimpi sendiri ya. Iya. Nah, ini kan komunitas Kejar Mimpi Samarinda baru 2 tahun nih. Apa sih yang paling berkesan atau project apa nih yang membuat kalian berkesan selama ya di komunitas Kejar Mimpi? Mungkin dari ini Andika dulu yang paling baru kan? Oke. Heeh. Mungkin kalau saya lihat kebetulan saya baru nih, Mas, dan juga kemarin kebetulan itu ada event yang saat di Ramadan ya. Itu Gebiar ya. Itu ada di SCP tuh, Mas. Di situ ada SMB Niaga buka booth. Nah, di sana Oke. kita libatkan juga dalam agenda mereka. Oke. Misalnya kita buat konten gitu-gitu ya, Mas. Nah, juga kemarin itu gimana sih teknik mencari nasabah gitu, maksudnya secara marketing gitu sih, Mas. Ilmu-ilmu itu sih yang saya belum dapatkan di tempat lain, Oke, kayak kalau gitu. Alia nih dari batch pertama mungkin dari awal komunitas ini ada Oke. apa nih? Yang paling berkesan itu ketika saya bisa ikut volunteering yang konser mahal ini itu sih, Oke. Kak. Iya, karena itu kan langsung dari pusat, jadi Betul. kita punya kesempatan untuk jadi volunteering di acara tersebut. Nah, di situ saya kebetulan dan teman-teman juga mempunyai tugas untuk yang namanya menyambut dan juga mengarahkan para tamu-tamu yang Oke. hadir di acara tersebut, dan juga pastinya untuk sekalian nonton Oh, mahal konsernya ini ya, sih. iya. Ya kan, Tetap itu ya. gratis, iya. Dan yang keduanya Oke. sih GTS itu sih, Kak, Ghost to Oke. School pastinya, karena
itu mungkin bisa dibilang event pertama kita Mhm. yang bisa dibilang juga sukses gitu Oke. sih. Nah, melihat konsep dari Kejar Mimpi sendiri kan yang tadi ada Ghost to School, Mhm, terus ada yang ke masyarakat secara langsung, bahkan yang ada pohon mimpi tadi. iya. Ke depan apa sih yang kalian pengen bikin lagi untuk dapat dirasakan secara langsung nih untuk masyarakat sendiri? Oke, kalau dari Mhm. aku sih pastinya tentang yang, event terdekat kita, Mhm mhm. yaitu tentang Go to Campus, Mhm pastinya mhm. membahas tentang literasi dan Oke. juga investasi. Mhm. Harapannya untuk semua generasi muda udah melek nih tentang literasi, Oke. bagaimana cara me-manage uang yang baik Mhm dan juga mhm. cara untuk kalau mau terjun di investasi tuh Mhm. gimana sih, Oke. gitu sih, Heeh. Kak. Dan masih banyak lagi event-event Mhm. yang bakal kita adain, jadi stay tune aja di Oke. Benar. Instagram Nah, kita. Andika kan tadi katanya nih plan terkait program-program ke depan nih. Kalau dari Andika sendiri melihat apa sih yang bakal menarik, yang bakal Andika kasih konsep lah ke depannya, hal-hal seperti apa yang pengen Andika pengen nih? Tadi kan kayak Ghost to Campus, Ah, terus apalagi kalau Andika melihat nih? rencana sih kami juga mengadakan ini ya, Alia, buat yang pilar untuk filantropi itu terkait rencana mau ke panti sosial nih Mas, Oke. Iya. Heeh untuk heeh. bisa membantu Mhm untuk mhm. panti-panti sosial yang ada di Samarinda, Oke. gitu sih Mas. Nah, ini kan kita tahu tadi seperti yang dibahas oleh Alia, literasi di Kalimantan Timur ini kita menjadi salah satu provinsi yang literasinya sangat rendah di Indonesia. Bener, Apalagi kan saat ini gadget itu sangat marak dan siapa sih yang nggak main gadget sekarang bener kan? bener bener. Terus anak-anak Gen Z, bahkan Gen Alpha sekarang banyak artikel-artikel bahkan di Kalimantan Timur nih banyak yang mereka jadi pemalas, gadget terus, begitu disuruh orang tuanya susah. Nah, dengan hadirnya komunitas Kejar Mimpi sendiri, harapan kalian seperti apa? Atau bisa nih dikasih saran kepada teman-teman yang di rumah mungkin nonton, Mhm, agar dapat berkegiatan yang positif lah di luar rumah. Seperti apa nih, Alia? oke. Harapan ke depannya Mhm untuk Kejar Mimpi sendiri pastinya bisa memberikan langsung, dampak baik ya mhm yang bisa mhm dirasakan untuk generasi muda mhm dengan event-event yang kita laksanakan mhm nantinya. mhm. Dan juga untuk, harapan-harapan lainnya Mhm. pastinya mau ya generasi muda khususnya di Samarinda sih, Oke. Kak, Mhm. untuk bisa memberikan atau ya memberikan inovasi inovasi Mhm yang mhm. pastinya positif, bergerak, Oke. bergerak dengan hal-hal yang positif Mhm juga, mhm mhm. yang pastinya itu akan memberikan motivasi juga secara nggak langsung ke Oke. generasi lainnya juga untuk, gimana sih untuk kita tetap produktif sih, Kak. Mhm mhm. Karena kan, produktif tuh susah ya, apalagi kalau Betul. Kakak yang sampaikan tadi ada Benar gadget. Jadi kalau benar. udah main gadget apalagi scroll TikTok, itu Itu, tuh, kita terikut gitu sama alurnya benar. 2 jam nggak Nggak terasa. gerak itu, scroll-scroll aja Iya, kayaknya, mhm. jadinya dengan adanya Kejar Mimpi, dengan event-event yang kita adakan, Oke, mereka bisa ikut dan bisa mereka rasakan sendiri, mhm, dampaknya dari kita sih, Kak, oke. gitu. Nah, Andika, ajakan nih kepada anak muda Samarinda, mungkin ya untuk open recruitment nanti ke depan, atau untuk stay tune terus terhadap kegiatan-kegiatan Kejar Mimpi, ajakin nih. Nah, yuk teman-teman semua yang ingin bergabung di komunitas Kejar Mimpi, Mhm banyak nih benefit yang teman-teman bisa dapatkan mhm dari komunitas ini. Pertama, relasi, pengalaman, dan juga hal-hal yang teman-teman nggak dapatkan di tempat lain seperti mhm. itu. Di mana untuk teman-teman bisa siap ke dunia kerja juga nih komunitas baik nih. Oke, Karena kita juga bisa bekerja sama dengan Bank CIMB mhm. Niaga seperti itu, Oh, Mas. berarti dalam komunitas ini ada dibekalin juga untuk persiapan ke dunia kerja ya? Bener, Bener bener Mas. Oke, bener banget, Kak. Dan mhm. juga kalau boleh tahu Mas, Kejar Mimpi ini juga sudah tersebar di 35 kota, Mhm mhm. kayak gitu. Dan juga secara keseluruhan, ada 650 anggota aktif Mhm di mhm. seluruh Indonesia. Oke. Dan juga kami telah melakukan 1.750 Mhm. kegiatan aksi sosial dan Mhm juga mhm. memberikan dampak Mhm. terhadap masyarakat itu sekitar 213.000 Mhm mhm. masyarakat bisa berkontribusi terhadap Oke. aksi sosial kami, kayak Mhm. gitu, Mas. Oke, tadi kita sudah bahas senang-senangnya, kegiatan positif dan lain-lain. Tantangan selama ada di komunitas ini seperti apa, Al? Oke, kalau dari saya sendiri tantangannya pastinya manajemen waktu sih, Kak, Oke, kebetulan. Tapi ini pasti dirasakan juga sama betul. teman-teman semua. Mhm Karena mhm. kalau dari saya adalah mahasiswa, apalagi Mhm. semester akhir, Oke. banyak sekali, tugas-tugasnya Mhm ya. mhm.
tapi juga tetap punya tanggung jawab di Oke. KM untuk gimana tetap mempersiapkan event secara tetap maksimal untuk mengkoordinasikan juga teman-teman supaya tetap mengerjakan job desk-nya Oke. masing-masing. Jadi itu sih Kak tantangannya untuk gimana cara saya untuk bisa membagi waktu supaya dua-duanya tetap maksimal. Tapi sejauh ini alhamdulillah masih Masih aman. tercover ya? Masih tercover Oke. Andika semua. sendiri tantangan selama berada di komunitas ini seperti apa? Ya kurang lebih sama sih Kak, terkait tentang cara membagi waktu. Kebetulan saya juga kan masih mahasiswa, dan Oke. juga kebetulan saya lagi magang juga Kak, dan juga ikut volunteer di event-event, dan Oke. juga yang saat ini ngurus eventnya ini KM Goes to Campus. Nah di situ sih tantangan bagi saya buat gimana sih bisa manajemen waktu yang baik, dan alhamdulillah juga Oke. bisa tercover sih Kak. Nah, ini kan kita tahu tadi Kejar Mimpi sendiri nih banyak event, program dan lain-lain. Untuk risk management sendiri itu seperti apa? Kan kita tahu bahwa event itu tidak selamanya sukses. Benar. Bahkan ada miss sedikit aja itu bisa dibilang kan kesalahan tuh. Terakhir evaluasinya seperti apa dari Kejar Mimpi sendiri untuk teman-teman member yang tergabung ini? Oke, kalau dari Kejar Mimpi sendiri kita tuh nggak gerak sendiri sih Kak, pastinya Oke. pokoknya diberikan arahan Oke. juga oleh Kejar Mimpi Pusat. Bagaimana sih cara kita untuk tetap melangkah supaya nggak salah langkah nih, dan juga Oke. kita dilatih untuk bisa merancang plan A, plan B. Kalau misalnya plan A-nya gagal ya udah ke plan B, kalau plan D-nya Oke. gagal ke plan C. Dan juga pastinya bantuan dari bantuan dari member-member lain, karena kalau kalau saya rasakan seluruh member di KM tuh punya potensi yang besar sih Kak. Oke. Orang-orangnya berkualitas banget. Jadi kalau mengenai risk management, alhamdulillah selama ini kita masih belum ada menemukan, Dan karena jangan sampai ada mungkin iya ya. jangan sampai ada, Semoga. karena orang-orangnya juga responsif Oke. banget, dan juga aktif nih untuk kalau misalnya A-nya gagal kita harus gini-gini nih. Jadi aktif untuk memberikan solusi-solusi lain sih Kak, gitu. Oke. Nah, Andika nih, mungkin ada motivasi kah dari Andika sendiri untuk teman-teman mau bergabung ke komunitas Kejar Mimpi? Ya, selain tadi kan benefitnya banyak banget, terus relasi juga kita bisa dapat, beasiswa, terus mungkin teman-teman yang lagi waktunya kosong mau bergabung di komunitas bisa nih. Andika seperti apa nih motivasi ke teman-teman yang pengen bergabung? Motivasinya ya, Iya. buat teman-teman yang ingin bergabung di komunitas Kejar Mimpi, ya mungkin kita bahas panjang lebar ya terkait Betul. benefit-benefitnya. Nah, sangat menjanjikan sih untuk teman-teman bisa gabung di komunitas kami, karena teman-teman bisa ketemu teman-teman yang relasinya juga oke gitu. Misal ada duta dan lain-lain. Dan juga yang paling penting itu tergantung dari diri teman-teman. Karena kalau teman-teman ingin sukses, itu juga tergantung dari teman-teman. Oke. Dan juga menurut saya dari saya mungkin nggak terlalu banyak kasih kata-kata motivasi, karena itu kalau misal teman-teman nggak ada aksi juga percuma sih. Iya, Karena kan betul. motivasi tanpa aksi hanyalah fiksi sih Mas. Oke, itu cakep tuh Sobat Busama ID. Mungkin Alia ada motivasi untuk teman-teman? Yang mau join Kejar Mimpi, oke. Sebenarnya kalau dari udah pembahasan ini dari awal sampai akhir, harapannya bisa jadi motivasi sih Kak dari Oke. buat mereka. Tapi motivasi lainnya pastinya untuk teman-teman yang punya keinginan untuk punya circle atau lingkungan yang positif, pastinya yang yang pastinya akan memberikan yang selalu memberikan support, dan juga mau lingkungan yang pastinya mendukung seluruh ide dan hal sebagainya, dan mendukung untuk kita berkembang. Kejar Mimpi ini adalah wadah yang tepat sih Kak, Oke. karena juga kita selalu memberikan afirmasi juga, dan juga dorongan motivasi untuk teman-teman, khususnya di dalam member KM. Kalau misalnya ada ide ataupun misalnya ada yang dirasa kurang, kita selalu diskusikan sih Kak. Jadi memang bisa dikatakan lingkungan di dalam Kejar Mimpi ini termasuk yang sehat Kak. Positif lah ya. Positif, bener banget. Jadi itu sih Kak bisa jadi Oke. motivasi kalau nggak mau yang ada di dalam lingkungan komunitas yang toksik. Toksik, betul. Banyak banget sekarang Iya, itu. sekarang banyak banget. Jadi kalau mau yang positif bisa join ke kita dengan berbagai benefit yang dari awal Oke. kita sudah jelaskan. Oke. Ini Kejar Mimpi sendiri nih, seperti apa sih komunitas ini dapat meningkatkan pengembangan diri dari seluruh member-membernya tuh seperti apa? Oke.
Pastinya dengan pengalaman event sih Kak, karena kan kita dari pengalaman tersebut secara nggak langsung untuk menambah value dari kita ya, dari pengalaman ke pengalaman mengurus plan dan sampai hari H. Dan juga yang saya jelaskan di awal itu ada yang namanya event internal kita, yang dimana kita konsep memang tujuannya untuk mengembangkan diri member KM sendiri. Jadi pastinya kalau tahun ini kita tuh punya yang namanya event internal itu untuk khusus pengembangan member-member dari segi grooming masing-masing membernya. Iya, jadi cara kita untuk bisa berpenampilan pastinya supaya orang-orang juga rasanya tuh kayak meyakinkan, dari segi komunikasi juga dilatih untuk bisa kalau misalnya mau komunikasi nih sama orang juga mudah pahamnya dan juga nyambung gitu sih Kak. Nah Andika nih, Dik, ini kan kamu baru Iya batch nih, Kak. kedua ya di Kejar Mimpi Samarinda. Ada sosok inspirasi nggak selama kamu masuk komunitas nih? Mungkin bisa saja Alia kah, siapa? Kita Mungkin, masuk ya nih Kak, dan juga untuk leader kami sih Kak, kebetulan beliau ini pekerja ya, Benar-benar. dan juga menurut saya kayak keren banget sih Kak. Walaupun beliau sudah mendapat pekerjaan yang oke, dan juga masih ingin atau minat untuk bisa join di komunitas Kejar Mimpi ini. Berarti masih, walaupun dia kerjaannya tapi masih Ingin ini ya, juga aktif di aktif, komunitas iya, ini ya. aktif banget, Benar-benar. Kak. Benar. Nah ini kan kita tahu baru 2 tahun Kejar Mimpi Samarinda. Ada plan untuk jangka panjang, otomatis kan kita tahu komunitas nggak mungkin cuma mau sebentar. Benar, Untuk benar. ke depan apa nih jangka panjang yang mau dilakukan, plan-plan ke depan, Alia? Oke, kalau dari saya sendiri pastinya untuk plan ke depannya bakal banyak event terkait 4 pilar tersebut, dan juga pastinya kalau teman-teman nunggu kapan open recruitment-nya bakal ada juga sih Kak. Jadi banyak sih sebenarnya planning ke depannya yang pastinya tujuannya untuk memberikan impact ke masyarakat secara positif gitu. Nah ini tidak terasa kita hampir 45 menit nih Oh menemani iya. teman-teman Sobat Busama ID yang ada di rumah. Mungkin terakhir dari Alia dulu, baru nanti Andika. Apa sih ke depan harapan terhadap komunitas Kejar Mimpi Samarinda? Tentunya dengan adanya komunitas ini seperti apa pengembangan anak-anak muda yang ada di kota Samarinda, bahkan di Kalimantan Timur ya. Oke. Alia dulu. Harapannya Kejar Mimpi sendiri bisa dengan maksimal menghadirkan acara ataupun kegiatan-kegiatan yang positif pastinya sebagai wadah generasi muda untuk mau berkontribusi secara aktif dan secara positif yang memberikan pastinya dampak juga ke masyarakat secara positif juga sih Kak. Andika nih. Oke, kalau dari saya sih Kak mungkin singkat ya. Karena setiap orang tuh pasti punya mimpinya kan Kak. Cuma orang nggak tahu gimana cara untuk menggapai mimpinya, dan juga nggak berani untuk mengejar mimpinya. Nah, dan komunitas ini hadir untuk teman-teman semua yang ingin bisa mencapai untuk mimpinya sih, itu sih Mas. Sobat Busama ID, itu seperti yang disampaikan oleh Alia dan Andika. Anak muda kita harus punya daya saing ya, untuk ya salah satunya berkontribusi untuk pembangunan di daerah kita, Kota Samarinda maupun Kalimantan Timur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Aditya Setiawan, Alia dan Andika pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Busama ID.